mengembalikan ekosistem alam. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Halo semua, kembali lagi dengan saya Hiru Salsabila Fatimah dengan NIM 14056-25056, mahasiswi program studi pendidikan sosiologi Universitas Negeri Jakarta dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fenomena yang sedang terjadi akhir-akhir ini, yaitu bencana alam di Sumatera dengan judul Bantuan Bencana dan Kepercayaan Publik di Sumatera. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini beberapa wilayah di Sumatera mengalami bencana alam seperti banjir dan juga longsor akibat curah hujan yang tinggi, kerusakan lingkungan, serta sistem drainase yang tidak memadai. Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menjadi ujian besar bagi pemerintah dan juga masyarakat pastinya, khususnya dalam penyaluran bantuan dan menjaga kepercayaan publik. Baik, kita langsung saja untuk ke pembahasannya. Jadi, bencana alam yang terjadi di Sumatera ini berdampak langsung nih teman-teman pada kehidupan masyarakat pastinya. Nah, banyak warga di Sumatera kehilangan rumah, terus juga akses jalan terputus, sehingga orang-orang yang ingin memberikan bantuan langsung itu bingung lewat mana karena akses jalannya itu terputus, sehingga mereka berpikir untuk lewat jalur udara memakai helikopter. Dan juga aktivitas ekonomi yang lumpuh. Kayak kalian bayangin, mereka tuh harus mulai dari nol lagi gitu, karena semua barang-barangnya tuh udah terkubur sama lumpur-lumpur. Nah, dalam kondisi seperti ini, bantuan bencana itu menjadi kebutuhan utama di masyarakat, mulai dari makanan, terus juga pakaian, layanan kesehatan, hingga tempat pengungsian. Namun, ini banyak banget pertanyaan yang yang ngebuat kita tuh sering bertanya, kayak misalkan, apakah bantuan tersebut itu benar-benar sampai kepada yang membutuhkan, atau juga apakah penanganannya ini adil dan transparan. Pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah lontarkan tadi itu kemudian berkaitan erat nih teman-teman dengan kepercayaan publik. Nah teman-teman, menurut saya bantuan bencana itu sebagai tanggung jawab bersama nih, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan pemerintah pusat dan daerah, terus juga lembaga kebencanaan, organisasi kemanusiaan, relawan, dan juga masyarakat. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab dengan bantuan-bantuan tersebut, namun semuanya itu terlibat seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, idealnya itu bantuan ini kan disalurkan secara cepat, terus juga tepat sasaran dan merata. Namun yang kita ketahui, yang kita rasakan dalam praktiknya sering muncul berbagai persoalan, seperti bantuannya itu datang terlambat, terus juga distribusinya ini nggak merata ke wilayah-wilayah terpencil yang dimana kurang mendapatkan perhatian, yang sebenarnya itu masyarakat tersebut itu juga menantikan pastinya menantikan bantuan dari kita, karena mereka tuh sangat membutuhkan, karena dengan hadirnya bencana alam ini kan kita nggak tahu ya kapan datangnya, maka dari itu pasti mereka mengharapkan bantuan dari kita gitu. Kondisi ini nih yang menimbulkan kekecewaan di kalangan korban bencana dan juga menjadi awal dari menurunnya kepercayaan publik. Di sini juga kita tahu kan teman-teman, pasti banyak dari kalian itu yang sudah kayak berdonasi, terus juga sudah memberikan bantuan dari misalkan kalian nyumbangin baju kalian atau apapun itu yang layak ke korban bencana di Sumatera gitu kan. Nah, di sini tuh adanya akuntabilitas, yang berarti adanya pertanggungjawaban yang jelas atas bantuan yang disalurkan gitu. Nah, dalam konteks bencana di Sumatera ini tuh dana bantuan ini kan berasal dari negara dan donasi masyarakat kan. Jadi di sini tuh publik ini tuh berhak nih teman-teman mengetahui bagaimana bantuan tersebut itu digunakan, bagaimana bantuan tersebut itu didistribusikan. Jadi adanya transparansi dari pendistribusian
bantuan atau donasi dari kita nih teman-teman. Nah, masalahnya nih, informasi penggunaan data ini tuh tidak disampaikan secara terbuka atau transparan. Tidak adanya nih laporan yang mudah diakses oleh masyarakat, dan juga pengawasan terhadap penyaluran bantuan ini lemah. Jadi tuh kita sebagai masyarakat yang sudah berdonasi itu mempertanyakan kira-kira hasil donasi kita yang dikumpulkan itu kira-kira tersampaikan atau tidak, karena tidak adanya nih transparansi dari pihak yang terkait. Nah, yang kita ketahui nih, ketika akuntabilitas itu rendah, masyarakat ini kan mulai bertanya-tanya, bahkan curiga ya. Hal ini tuh secara langsung ini memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga terkait. Kalau misalkan kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat penting dalam penanganan bencana, jika masyarakat seperti kita ini percaya pada pemerintah, pasti warga itu akan patuh pada kebijakan evakuasi. Kayak misalkan kita percaya akan evakuasi mereka gitu. Terus juga relawan-relawan yang ingin bantu menolong, kayak misalkan datang untuk membantu psikis orang-orang di sana, untuk menghibur mereka, pasti mereka sangat terpukul dengan hadirnya bencana alam tersebut. Itu mudah berkoordinasi dengan kami relawan gitu. Terus juga bantuan itu dapat disalurkan dengan lebih tertib. Sebaliknya, kita balikan lagi nih teman-teman, ketika kepercayaan publik ini menurun, jadi muncullah protes dan kritik di media sosial. Terus juga masyarakat lebih mengandalkan bantuan swadaya. Terus juga koordinasi menjadi tidak efektif. Itulah dari beberapa kasus yang sudah saya sebutkan itu. Ketidakpercayaan ini tuh bukan karena masyarakat tidak peduli, tetapi karena pengalaman buruk dalam penanganan bencana sebelumnya. Kalian sadar gak sih, malah tuh kita lebih percaya ke masyarakat kita sendiri, ke warga percaya keluarga gitu loh. Jadi dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu membuat kita tuh sebagai masyarakat jadi takut akan donasi kita tuh tidak tersampaikan karena bencana sebelumnya, yang dimana tidak adanya transparansi dan juga tidak adanya pemberitahuan publik yang membuat kita tuh curiga akan hal-hal yang negatif gitu. Nah, bencana alam di Sumatera ini tuh menjadi ujian nyata nih teman-teman bagi pemerintah, bukan hanya soal seberapa cepat bantuan datang, tetapi juga seberapa jujur informasi yang disampaikan, seberapa adil bantuan dibagikan, seberapa besar masyarakat dilibatkan. Nah, kepercayaan publik ini tuh tidak bisa dibangun dengan janji doang teman-teman, tetapi melalui tindakan nyata dan keterbukaan. Ketika pemerintah mampu menunjukkan kinerja yang baik, kepercayaan itu akan tumbuh. Namun jika gagal, kepercayaan publik akan semakin rapuh. Kita sudah sampai di kesimpulannya. Jadi bencana alam di Sumatera ini tuh tidak hanya membawa dampak fisik, tetapi juga menguji hubungan antara negara dan masyarakat pastinya. Karena dimana di sini itu ada dua kubu yang lumayan didominasi oleh salah satu kubu saja, yang dimana salah satu kubu ini tuh tidak mau menghadirkan transparansi atau kayak informasi publik ke kami sebagai masyarakat, yang dimana memberikan donasi, terus juga memberikan bantuan, dan juga uang-uang yang pastinya disalurkan itu kan berasal dari masyarakat sendiri kan, yang dimana tuh hasilnya itu tuh pasti harus adanya transparansi gitu. Nah, bantuan bencana, terus juga akuntabilitas dan kepercayaan publik adalah tiga hal yang saling berkaitan nih teman-teman. Tanpa akuntabilitas, bantuan kehilangan makna. Tanpa kepercayaan publik, penanganan bencana menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan 1. penyaluran bantuan yang transparan, 2. sistem pengawasan yang kuat, dan 3. komunikasi yang jujur, terbuka kepada masyarakat. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik adalah kunci dalam menghadapi bencana bersama-sama. Oke teman-teman, segitu saja pembahasan dari saya dengan judul Bantuan Bencana dan Kepercayaan Publik di Sumatera, yang dimana ini sangat hangat beritanya untuk dibahas, karena jujur ini cukup banyak hal yang pasti kita pertanyakan ke pemerintah ataupun ke pihak yang terkait tentang bencana ini gitu teman-teman. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dan salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Dadah.